Saya tidak tahu bahwa keluarga saya sedang tertawa saat makan malam ketika komentar pertama muncul di bawah video itu. Saya masih mengenakan seragam PDU, pakaian dinas upacara biru tua saya. Duduk sendirian di dalam mobil, tangan bersandar di setir, menatap kosong ke depan. Ponsel saya bergetar sekali. Lalu sekali lagi. Seseorang yang tidak saya kenal telah menandai adik perempuan saya dan menulis, "Bukankah ini kakakmu?" Begitulah semuanya dimulai. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan siaran di TV restoran, melainkan dengan sebuah tautan, sebuah jeda, dan kesadaran lambat yang memuakkan bahwa hal yang mereka remehkan sepanjang hidup mereka, kini ada di kantong mereka, mustahil untuk diabaikan. Nama saya adalah Budi Santoso, dan saya mengabdi di TNI Angkatan Udara. Kalimat itu masih terasa lebih berat daripada bunyinya. Bukan karena seragam atau tanggung jawabnya, tetapi karena sudah berapa kali hal itu dikesampingkan. Bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun bertugas, ada bagian dari diri saya yang masih mendengar suara ayah saya di belakang kepala saya, meratakannya menjadi sesuatu yang lebih kecil. Kamu hanya pendukung. Kamu tidak benar-benar melakukan apa-apa. Email itu masuk pada Rabu sore saat saya berada di meja kerja saya di pangkalan. Lampu neon, kursi dinas standar pemerintah, setumpuk map menunggu untuk ditandatangani sebelum hari berakhir. Saya hampir melewatkannya, karena baris subjeknya terlihat seperti puluhan email lain yang pernah saya buka sebelumnya. Pemberitahuan resmi perjamuan penghargaan Triwulanan. Saya mengekliknya tanpa berpikir, membaca sekilas paragraf pertama, lalu berhenti dan kembali ke awal. Atasan saya telah mengajukan berkas untuk saya beberapa minggu sebelumnya. Saya tidak menyangka hal itu akan membuahkan hasil. Berkas-berkas selalu naik ke rantai komando sepanjang waktu. Kebanyakan terhenti. Beberapa kembali dengan catatan. Beberapa menghilang begitu saja. Yang ini tidak. Wing telah menyetujuinya. Saya diakui dengan piagam penghargaan TNI Angkatan Udara pada perjamuan penghargaan Triwulanan. Instruksi komandan, upacara formal, keluarga diundang. Acara tersebut akan direkam dan diunggah setelahnya di halaman Facebook Wing dan saluran YouTube Pangkalan, seperti yang selalu mereka lakukan. Saya bersandar di kursi dan membiarkan informasi itu meresap. Tidak ada lonjakan adrenalin, tidak ada keinginan untuk berdiri dan memberitahu seseorang. Hanya perasaan mendalam dan stabil di dada saya. Bukan kebanggaan yang meledak-ledak, melainkan seperti konfirmasi. Jenis ketenangan yang datang ketika sesuatu yang telah kamu pikul sendirian dalam waktu lama, akhirnya diakui oleh orang-orang yang memahami bebannya. Setelah 1 menit, saya mengambil ponsel saya. Saya ragu lebih lama dari yang ingin saya akui. Bukan karena saya tidak ingin keluarga saya ada di sana, tetapi karena mengundang mereka terasa seperti membuka kembali pintu yang telah saya tutup rapat selama bertahun-tahun. Tetap saja, ini penting. Dan di suatu tempat dalam diri saya, versi diri saya yang lebih muda dan kecil, ingin mereka melihatnya. Grup chat keluarga tidak berubah. Nama adik saya Rina ada di posisi teratas. Reaksi hati ibu saya tersebar di pesan-pesan lama. Kontribusi terakhir ayah saya beberapa minggu lalu, emoji jempol pada sesuatu yang diunggah Rina. Saya mengetik perlahan. Halo, saya ingin memberitahu bahwa saya akan menerima penghargaan di perjamuan resmi Angkatan Udara Jumat depan. Ini acara resmi komandan dan keluarga diundang. Saya akan sangat senang jika kalian bisa datang. Saya membacanya kembali. Tidak ada hiperbola, tidak ada penjelasan, hanya fakta. Gelembung pengetikan muncul hampir seketika. Rina membalas lebih dulu. Bukankah itu cuma acara internal seperti pekerjaan administrasi? Dia menambahkan emoji tertawa. Kami sudah punya rencana makan malam-malam itu. Jangan marah ya. Pesan kedua menyusul, kali ini dari ayah saya. Perjamuan penghargaan untuk apa? Kamu bukan perwira tinggi.
Kedengarannya seperti penghargaan sekretaris jika kamu bertanya padaku. Saya merasakan sesak yang sudah biasa di balik tulang rusuk saya. Tidak tajam, tidak baru, hanya ada di sana. Kemudian ibu saya bereaksi. Dia tidak mengetik apapun. Dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya mengetuk ikon jempol kecil di bawah pesan Rina. Saya menatap layar lebih lama dari yang seharusnya. Kantor di sekitar saya berdengung pelan. Keyboard, printer, percakapan pelan yang melintas di lorong. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana bahu saya turun sedikit saja. Saya bisa saja menjelaskan. Saya bisa saja memberitahu mereka tentang korp saya, tentang apa yang sebenarnya melibatkan pekerjaan saya, tentang malam-malam saya begadang mengordinasikan jadwal, mengelola aliran informasi, memastikan orang-orang yang tepat mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat itu penting. Saya bisa saja mengatakan piagam penghargaan, alih-alih sekedar penghargaan, dan melihat mereka berpura-pura itu terdengar lebih terhormat. Saya tidak melakukannya. Saya mengetik satu baris. Tidak apa-apa, saya mengerti. Rina mengirim emoji gelas minuman. Ayah saya tidak merespons. Jempol ibu saya tetap di sana. Saya meletakkan ponsel menghadap ke bawah di meja dan kembali bekerja. Tumbuh besar di Yogyakarta, saya belajar sejak dini cara membaca situasi dan mengecilkan diri di dalamnya. Rina 3 tahun lebih muda, lebih berisik, percaya diri tanpa usaha. Dia mengambil ruang tanpa meminta maaf. Dan orang tua saya membangun dunia mereka di sekitar momentumnya. Pentas sekolah, perjamuan olahraga, perayaan yang terasa otomatis, seperti gravitasi. Saya adalah anak yang bisa diandalkan, anak yang tidak perlu diingatkan. Ketika saya membawa pulang sertifikat kompetisi akademik saat SMP, ayah saya meliriknya dan berkata, "Bagus." Sebelum menyelipkannya ke dalam laci berisi dokumen pajak lama dan buku panduan alat elektronik. Laci itu menjadi metafora yang saya bawa lebih lama dari yang saya sadari. Ketika saya memberitahu mereka bahwa saya ingin bergabung dengan TNI Angkatan Udara setelah SMA, reaksinya sudah bisa ditebak. Ayah saya mengatakan itu bukan karir yang nyata. Ibu saya khawatir itu berbahaya. Rina bercanda bahwa saya memilih seragam loreng karena saya sudah ahli dalam menghilang. Saya tetap bergabung. Latihan dasar mengupas diri saya dan membangun saya kembali dengan cara yang tidak pernah dilihat keluarga saya. Seiring waktu, saya menemukan peran yang cocok untuk saya. Terstruktur, berorientasi pada detail, menuntut. Saya tidak ada di depan brosur. Saya tidak ada di foto-foto promosi. Saya adalah orang yang dihubungi orang-orang ketika mereka butuh sesuatu diselesaikan dengan benar pada kesempatan pertama. Di rumah, tidak ada yang diterjemahkan seperti itu. Saat berkunjung, ayah saya memperkenalkan saya sebagai pekerja di militer. Kebanyakan mengurus kertas. Rina mengangguk setuju. Ibu saya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Saya berhenti mengkoreksi mereka bertahun-tahun yang lalu. Itu tidak pernah membantu. Jadi, ketika email perjamuan penghargaan itu datang, saya tidak mengharapkan keajaiban. Saya mengundang mereka karena itulah yang harus dilakukan. Karena sebagian dari diri saya masih percaya bahwa jika saya memaparkan kebenaran dengan cukup jelas, mereka mungkin akan menghargainya. Sebaliknya, mereka memilih makan malam. Saya menyetrika seragam saya malam itu dalam diam, menghaluskan setiap lipatan dengan hati-hati. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Saat saya menggantungnya, saya melihat bayangan saya di cermin. Lebih tua, lebih stabil, kurang bersedia untuk menjelaskan. Mereka pikir itu kecil. Mereka selalu berpikir begitu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa video itu akan diunggah keesokan harinya. Bahwa orang-orang dari unit saya akan membagikannya. Bahwa seseorang yang mengenali nama belakang kami akan menandai Rina tanpa niat buruk, hanya karena terkejut. Dan begitu sesuatu seperti itu ada di internet,
Ia punya cara untuk menemukan audiensnya, entah mereka siap atau tidak. Ada keluarga yang bertengkar dengan suara keras, yang membanting pintu dan mengatakan hal-hal yang mereka sesali, lalu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kerusakan. Keluarga kami tidak pernah seperti itu. Dalam keluarga saya, kekecewaan itu sunyi. Ia hidup dalam jeda, dalam lirikan, dalam cara percakapan bergeser cukup banyak untuk mengingatkanmu di mana posisimu berada. Begitulah cara saya mempelajari tempat saya. Laci itu datang lebih dulu. Saya berusia 11 tahun ketika saya memenangkan kompetisi akademik pertama saya, tingkat provinsi. Sebuah upacara kecil di aula sekolah yang berbau pembersih lantai dan berisik. Mereka menyerahkan sertifikat dengan nama saya dieja dengan benar, yang terasa penting saat itu. Saya memegangnya dengan hati-hati sepanjang jalan pulang, menghaluskan tepinya dengan jempol saya, membayangkan di mana orang tua saya mungkin akan menggantungnya. Ayah saya meliriknya sambil berdiri di meja dapur. "Bagus," katanya, sudah berbalik ke hal lain. Ibu saya tersenyum dan bertanya apakah saya lapar. Rina bertanya apakah dia bisa meminjam sesuatu nanti. Malam itu, saya melihat ayah saya menyelipkan sertifikat itu ke dalam laci di lorong. Bukan laci khusus, melainkan laci dengan kartu garansi yang sudah kedaluarsa, baterai cadangan, buku instruksi lipat untuk peralatan yang tidak lagi kami miliki. Laci yang kamu tutup tanpa berpikir. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menghafal suara yang dibuatnya. Barang-barang Rina dipajang di dinding. Dia adalah tipe anak yang langsung disukai orang dewasa. Percaya diri, ekspresif. Dia berbicara seolah-olah dia berharap untuk didengar. Dan seringkali dia benar. Ketika dia memenangkan sesuatu, itu diumumkan. Ketika dia gagal, itu dibahas panjang lebar, dibingkai sebagai hambatan dalam lintasan yang mengesankan. Saya adalah anak yang mudah, tidak merepotkan. Orang tua saya menggunakan kata itu seolah-olah itu pujian. Saya belajar menerjemahkannya lebih awal. Kamu tidak membutuhkan banyak perhatian. Ayah saya, Pak Bambang, menghargai hasil yang bisa dia jelaskan dengan cepat kepada orang lain. Angka penjualan, promosi, gelar pekerjaan yang membawa bobot tanpa konteks. Dia suka mengatakan hal-hal seperti, jika itu penting, orang pasti akan tahu. Maksudnya adalah visibilitas. Maksudnya adalah status. Ibu saya, Siti, percaya pada harmoni, atau setidaknya penampakan harmoni. Dia menghindari konflik seperti cara beberapa orang menghindari cuaca buruk, dengan melangkah masuk dan berharap itu berlalu. Ketika ayah saya meremehkan sesuatu yang saya pedulikan, dia akan meremas bahu saya nanti dan berkata, "Kamu tahu kan ayahmu seperti apa?" Seolah-olah itu menjelaskan segalanya. Menjelang SMA, polanya sudah terbentuk. Rina mengambil panggung utama. Saya bergerak di latar belakang, kompeten dan tenang. Guru-guru memuji etos kerja saya. Konselor mengatakan saya akan berhasil di mana saja. Orang tua saya mengangguk, puas bahwa saya berada di jalur yang benar, meskipun mereka tidak yakin kemana jalur itu mengarah. Pertama kali saya menyebutkan TNI, Angkatan Udara, adalah saat makan malam. Tidak ada yang dramatis, hanya satu kalimat. Saya sedang berpikir untuk bergabung setelah lulus. Ayah saya tidak mendongak dari piringnya. "Kenapa?" "Saya ingin sesuatu yang terstruktur," kata saya. "Saya ingin mengabdi." Rina tertawa. Itulah yang dikatakan orang-orang ketika mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ibu saya mengerutkan kening. Itu berbahaya. Ayah saya akhirnya menatap saya saat itu. "Itu bukan karir," katanya. "Itu hanya pengisi waktu." Saya ingat mengangguk seolah-olah saya sedang mempertimbangkan poinnya, meskipun sesuatu dalam diri saya sudah memutuskan. Saya tidak bergabung untuk memberontak. Saya bergabung karena Angkatan Udara menawarkan sesuatu yang tidak pernah dimiliki keluarga saya. Ekspektasi yang jelas, standar yang jelas. Kamu memenuhi mereka atau tidak?
Tidak ada tebak-tebakan. Tidak ada membaca di antara baris-baris kalimat. Latihan dasar itu berat dengan cara yang saya duga, dan lebih berat dengan cara yang tidak saya duga. Tapi itu adil. Upaya itu penting. Presisi itu penting. Akuntabilitas itu penting. Ketika saya kesulitan, saya dikoreksi. Ketika saya membaik, itu dicatat. Tidak ada yang meminta saya untuk menjadi lebih keras atau lebih mengkilap. Mereka meminta saya untuk bisa diandalkan. Itu terasa seperti kelegaan. Ketika saya lulus dan mengirim foto ke rumah dengan seragam, berdiri tegak, papan nama yang rapi, ibu saya membingkainya. Dia meletakkannya di rak lorong, bukan di ruang tamu, bukan di kantor, di lorong. Ayah saya melihatnya dan berkata, "Jadi, apa rencananya setelah ini?" Setelah ini, seolah-olah itu hanyalah sebuah fase. Selama bertahun-tahun, saya menemukan jalur saya. Saya dilatih dalam korps yang sesuai dengan kekuatan saya. Koordinasi, manajemen informasi, pemecahan masalah di bawah tekanan. Itu tidak glamor. Itu memang tidak dimaksudkan untuk itu. Itu penting. Atasan saya memperhatikannya. Kemudian atasannya lagi. Berkas-berkas naik ke rantai komando. Sebagian besar waktu, tidak ada yang kembali ke bawah. Itu normal. Saya belajar untuk tidak mengumumkan hal-hal di rumah. Ketika saya mendapatkan penghargaan awal, saya mengirimkan salinan piagamnya ke orang tua saya. Ibu saya menelpon untuk mengatakan bahwa dia sudah menerimanya. Ibu menyimpannya di tempat yang aman, katanya, bersama surat-surat pentingmu yang lain. Saya tidak bertanya di mana. Ketika saya berkunjung saat cuti, ayah saya memperkenalkan saya kepada tetangga sebagai orang yang bekerja di bagian pendukung militer. Rina mengangguk setuju, tersenyum seolah dia terlibat dalam lelucon yang tidak saya mengerti. Saya juga tersenyum. Mengoreksi mereka terasa melelahkan, dan kelelahan telah mengajari saya efisiensi. Saya berhenti mencoba membuat mereka melihat saya. Itulah yang membuat email perjamuan penghargaan itu rumit. Bukan karena saya mengharapkan mereka datang berlari, tetapi karena mengundang mereka terasa seperti menawarkan satu kesempatan tenang terakhir. Bukan untuk merayakan saya, tetapi untuk menemui saya di mana saya berada. Tanggapan mereka cukup akrab, sehingga hampir tidak menyakitkan. Rencana makan malam, tawa, jempol alih-alih pertanyaan. Laci itu tertutup lagi. Hanya saja kali ini, saya tidak mencoba membukanya. Pada saat saya mencapai pangkat sersan kepala, saya telah berhenti mengumumkan promosi sama sekali. Bukan karena hal itu tidak penting, tetapi karena setiap kali saya mencoba menjelaskan apa artinya, penjelasan itu runtuh di bawah beban asumsi keluarga saya. Pangkat bagi mereka adalah sesuatu yang entah kamu kenali segera atau abaikan sepenuhnya. Jika itu tidak datang dengan kantor besar atau gelar yang pernah mereka dengar di televisi, itu tidak terdaftar sebagai kemajuan nyata. Jadi, saya belajar membiarkan karir saya terungkap dengan tenang. Korps saya adalah operasi pengetahuan. Di atas kertas, kedengarannya abstrak, samar. Jenis deskripsi pekerjaan yang dibaca sekilas oleh orang-orang dan kemudian dirangkum secara salah. Dalam praktiknya, itu berarti saya mengelola aliran informasi di seluruh unit, mengordinasikan jadwal, memastikan pengambil keputusan memiliki apa yang mereka butuhkan sebelum masalah menjadi kegagalan. Itu tidak glamor, itu tidak terlihat, dan itu mutlak kritis. Ketika semuanya berjalan lancar, tidak ada yang memperhatikan. Ketika tidak, semuanya berhenti. Saya suka tanggung jawab itu. Saya suka mengetahui bahwa perencanaan yang tenang bisa mencegah kekacauan. Saya suka menjadi orang yang dipercaya komandan untuk memahami kerumitan tanpa perlu pujian untuk itu. Di rumah, itu diterjemahkan menjadi satu kalimat. Jadi, mengurus kertas ya, kata ayah saya suatu kali, bersandar di kursinya. Saya tidak mengoreksinya. Ada titik di mana menjelaskan menjadi semacam mengemis.
Saya melewati garis itu bertahun-tahun sebelumnya dan tidak pernah kembali. Di pangkalan, hari-hari saya dimulai sebelum matahari terbit. Udara lebih sejuk, berat dengan bau bahan bakar jet dan kopi pahit. Saya akan berjalan masuk ke gedung dengan kartu tanda anggota terpasang pas. Sudah meninjau prioritas hari itu di kepala saya. Pengarahan, pemeriksaan silang, panggilan yang tidak bisa menunggu. Atasan saya menyadari sejak awal bahwa saya tidak panik. Ketika jadwal bergeser atau informasi bertentangan, saya melambat alih-alih mempercepat. Itu penting. Di dunia kami, kejelasan di bawah tekanan adalah mata uang. Dia mulai memberi saya lebih banyak tanggung jawab. Tidak dengan keras, tidak secara seremonial, hanya dengan tenang menyerahkan hal-hal yang penting kepada saya. "Ambil ini," katanya. "Pimpin ini. Saya percaya padamu." Kepercayaan adalah bentuk pengakuan paling jujur di militer. Itu tidak datang dengan tepuk tangan. Itu datang dengan konsekuensi. Seiring waktu, nama saya mulai muncul di tempat-tempat yang tidak saya hadiri. Rapat, berkas rekomendasi, percakapan yang terjadi di balik pintu tertutup. Saya tidak mengejarnya. Saya tidak perlu melakukannya. Pekerjaan itu berbicara ketika saya tidak. Di rumah, tidak ada yang berubah. Ketika saya pulang saat cuti, ayah saya masih bertanya kapan saya akan keluar. Ibu saya masih khawatir saya bekerja terlalu keras untuk sesuatu yang sementara. Rina masih memutar matanya ketika saya menyebutkan penugasan lain. "Kamu masih melakukan itu?" tanyanya sekali, benar-benar bingung. "Kupikir kamu sudah pindah ke hal lain sekarang." Saya menatapnya dan menyadari dia tidak bersikap kejam. Dia hanya tidak bisa membayangkan hidup yang dibangun perlahan tanpa tontonan. Saat itulah, saya berhenti berharap untuk dimengerti. Berkas penghargaan yang akhirnya mengarah ke perjamuan itu dimulai seperti yang lainnya, dengan tenang. Atasan saya mengajukannya setelah triwulan yang panjang, di mana bagian kami menyerap beban kerja ekstra tanpa melewatkan tenggat waktu. Dia tidak memberitahu saya segera. Kebanyakan atasan tidak melakukannya. Kamu mengajukan, kamu menunggu, kamu mengelola ekspektasi. Itu bergerak lebih cepat dari yang saya duga. Tingkat skadron, wing. Ketika dia akhirnya memanggil saya ke kantornya dan mengatakan mereka menyetujuinya, suaranya tenang, profesional, seolah-olah dia memberitahu saya tentang perubahan jadwal. "Kamu akan menerima piagam penghargaan Tinyu pada perjamuan triwulanan," tambahnya. "Kamu pantas mendapatkannya." Itu saja. Tidak ada konfeti, tidak ada pidato, hanya konfirmasi. Saya berterima kasih padanya dan kembali bekerja. Malam harinya, sendirian di apartemen saya duduk di tepi tempat tidur dan menatap dinding untuk waktu yang lama. Saya memikirkan semua waktu saya diberitahu bahwa pekerjaan saya tidak dihitung, bahwa saya adalah pendukung, bahwa saya hanya mengisi waktu. Namun, inilah sebuah institusi yang dibangun di atas presisi dan akuntabilitas, yang mengatakan bahwa ini penting. Kontras itu tetap bersama saya. Ketika saya mengundang keluarga saya tidak melebih-lebihkannya. Saya tidak mengatakan medali. Saya tidak mencantumkan rantai persetujuan. Saya mengatakan perjamuan penghargaan, karena memang begitulah adanya. Mereka mendengar hal kecil. Saya mendengar konfirmasi akhir, bahwa saya tidak lagi membutuhkan skala mereka untuk mengukur hidup saya. Malam sebelum upacara, saya menyetrika PDU saya dengan hati-hati. Setiap lipatan tajam, setiap detail benar. Saya tidak sedang berakting. Saya sedang bersiap-siap seperti yang selalu saya lakukan. Saat saya menggantung kembali seragam itu, saya menyadari sesuatu dengan tenang tanpa drama. Jika mereka tidak pernah memahami pekerjaan saya, itu tidak membuatnya kurang nyata. Itu hanya berarti saya akhirnya berhenti mencoba menerjemahkan harga diri saya
ke dalam bahasa yang mereka tolak untuk pelajari. Pagi hari, perjamuan penghargaan tiba. Seperti kebanyakan hari penting lainnya, tenang tanpa keriuhan. Tidak ada rasa takdir, tidak ada musik dramatis. Hanya alarm pukul 5.00, beban rutinitas yang akrab, dan dengung pelan pangkalan yang mulai bangun di luar jendela saya. Saya menjalani pagi saya dengan autopilot. Mandi, kopi, seragam diletakkan dengan jenis perawatan yang tidak ada hubungannya dengan kegugupan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa hormat. Saya memeriksa setiap detail seperti yang selalu saya lakukan. Tanda jasa yang sejajar, sepatu yang dipoles, lencana yang lurus. Ketika kamu menghabiskan bertahun-tahun di militer, persiapan menjadi sebuah bahasa. Begitulah caramu mengatakan, saya menanggapi ini dengan serius, tanpa perlu mengumumkannya. Di kantor, tidak ada yang memperlakukan hari itu sebagai sesuatu yang istimewa. Itu normal juga. Ucapan semoga berhasil malam ini yang singkat dari atasan saya. Anggukan dari rekan kerja yang tahu apa arti upacara itu, tetapi tidak merasa perlu untuk mendramatisirnya. Tenggat waktu masih ada. Email masih masuk. Misi tidak berhenti untuk sebuah pengakuan. Ketenangan itu membumikan saya. Sore harinya, saya berkendara pulang dan berganti pakaian dalam diam. Apartemen terasa lebih kecil dengan seragam terpasang, seolah-olah dinding-dindingnya condong untuk mendengarkan. Saya melihat bayangan saya di cermin dan mengambil waktu sejenak, bukan untuk mengagumi diri sendiri, tetapi untuk mencatat jarak antara siapa saya dan siapa yang masih dipikirkan keluarga saya. Lalu saya mengambil ponsel saya. Tidak ada pesan baru di grup chat. Tidak ada perubahan hati di menit-menit terakhir. Tidak ada, mungkin kami bisa mampir setelah makan malam. Hanya keheningan yang menetap dan lengkap. Saya meletakkan ponsel dan pergi. Perjamuan diadakan di pangkalan di sebuah aula besar yang sudah puluhan kali saya masuki untuk pengarahan dan acara wajib. Malam itu, tempat itu terlihat berbeda. Meja-meja dihias sederhana. Bendera-bendera berdiri tegak di sepanjang dinding. Sebuah panggung kecil telah disiapkan di depan, diapit oleh podium dan layar untuk slide. Keluarga-keluarga mengisi ruangan dalam kelompok-kelompok. Pasangan merapikan jas, anak-anak gelisah di kursi. Orang tua melihat sekeliling dengan campuran kebanggaan dan ketidakpastian yang datang karena berada dekat dengan sesuatu yang formal dan asing. Saya memperhatikan detail-detail itu karena saya selalu melakukannya. Observasi telah menjadi sifat alami kedua. Saya duduk bersama unit saya. Ada kursi kosong di samping saya yang tidak dikomentari oleh siapapun. Upacara mengikuti ritme yang sudah biasa. Sambutan pembukaan, tinjauan singkat tentang triwulan tersebut, pengakuan atas upaya kolektif sebelum nama-nama individu dipanggil. Itu tidak mencolok. Itu memang tidak dimaksudkan untuk itu. Nadanya terukur, profesional, tulus. Ketika nama saya dipanggil, saya berdiri, berjalan ke panggung, dan menerima penghargaan dengan jabat tangan dan anggukan. Bebannya melegakan dalam kesolidannya, tidak simbolis, tapi nyata. Ada tepuk tangan sopan, senyuman, kamera dari kantor penerangan pangkalan menangkap momen itu untuk catatan resmi. Saya kembali ke kursi saya dan duduk, jantung stabil, pernapasan teratur. Itu selesai dalam hitungan menit. Setelah itu, orang-orang bercampur sebentar. Selamat dipertukarkan. Seseorang bercanda tentang betapa lamanya pidato-pidato tadi. Orang lain bertanya, di mana keluarga saya? Tidak bisa datang, kata saya sederhana. Tidak ada yang mendesak. Itu, lebih dari apapun, terasa seperti rasa hormat. Saya pulang lebih awal, menyelinap keluar sebelum ruangan benar-benar kosong. Tempat parkir terasa sejuk dan tenang. Langit menggelap menjadi biru tua yang menetap. Saya duduk di mobil saya sejenak, dengan piagam penghargaan terletak di kursi penumpang. Pitanya menangkap cahaya lampu di atas.
Saya tidak merasa menang besar. Saya merasa utuh. Keesokan paginya, kantor penerangan Pangkalan mengunggah videonya. Mereka selalu melakukannya. Keterangan singkat, tautan kerekaman lengkap di YouTube, beberapa foto terlampir. Tidak ada yang dramatis, hanya dokumentasi. Rekan-rekan membagikannya. Anggota keluarga dari penerima lain saling menandai. Seorang teman dari penugasan sebelumnya berkomentar dengan kata pantas didapatkan yang sederhana. Saya tidak membagikannya sendiri. Menjelang siang, saya mendapat notifikasi yang tidak saya kenal. Sebuah komentar di bawah video dari seseorang dengan nama belakang saya. Bukan Rina, tapi orang lain. Seorang sepupu jauh yang jarang saya ajak bicara. Tunggu, apakah ini Budi Santoso dari Yogyakarta? Semenit kemudian, komentar lain muncul. Bukankah itu kakakmu? Dia terlihat berbeda dengan seragam. Seseorang menandai Rina. Begitulah cara video itu sampai ke mereka. Bukan melalui televisi yang dipasang di atas bar, bukan melalui pengungkapan yang direncanakan, tetapi melalui sebuah tautan, sebuah jeda, sebuah momen di mana rasa ingin tahu mengalahkan sikap meremehkan. Saya membayangkan Rina duduk di meja dengan ponsel di tangan. Kebisingan restoran memudar saat layar dipenuhi dengan pemandangan yang dia pilih untuk dilewatkan. Ayah saya condong di atas bahunya, membaca kata-kata yang tidak sempat dia tanyakan. Ibu saya menonton dalam diam. Wajahnya menunjukkan ekspresi hati-hati, yang biasa dia lakukan ketika dia menyadari sesuatu yang penting telah terlewatkan darinya. Tidak ada isyarat musik, tidak ada pembekuan gambar, hanya kejelasan yang lambat dan tak terbantahkan saat melihat saya apa adanya. Disajikan secara jelas, tanpa komentar atau permintaan maaf dari saya. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan satu sama lain. Saya tidak perlu tahu. Ponsel saya tetap diam sepanjang sisa hari itu. Dan untuk pertama kalinya, keheningan itu terasa layak didapatkan. Pesan pertama tidak datang dari keluarga saya. Itu datang dari nomor yang tidak saya kenal sore itu saat saya sudah kembali ke meja kerja, tenggelam dalam rutinitas lagi. Baris subjek email itu biasa saja, tanpa emoji, tanpa kegembiraan. Melihat ini dan berpikir, kamu harus tahu. Ada sebuah tautan. Saya ragu sejenak sebelum membukanya, bukan karena saya takut dengan apa yang akan saya lihat, tetapi karena saya tahu persis apa itu. Video penerangan itu. Video yang sama yang telah diunggah pagi itu. Seseorang telah menyalin tautannya dan meneruskannya, tanpa konteks seperti sebuah bukti. Ketika saya mengekliknya, bingkai yang akrab muncul, spanduk di belakang panggung, podium, bendera-bendera, nama saya di bagian bawah yang bersih dan resmi. Suaranya jernih, temponya tidak terburu-buru, tidak ada yang sensasional, hanya dokumentasi. Saya menutupnya dan bersandar di kursi saya. Beberapa menit kemudian, ponsel saya bergetar. Rina. Saya melihatnya berdering sampai berhenti. Kemudian, ibu saya mengirim pesan singkat. Kenapa kamu tidak bilang kalau itu sebuah medali penghargaan? Saya menatap kata-kata itu lebih lama dari yang diperlukan. Bukan karena saya tidak memahaminya, tetapi karena apa yang mereka siratkan. Bukan selamat, bukan kami bangga. Hanya kebingungan yang diiringi tuduhan, seolah-olah kebenaran telah tiba dengan kemasan yang tidak semestinya. Saya mengetik dengan hati-hati. Saya sudah memberitahu kalian apa itu. 3 titik muncul, menghilang, muncul kembali. Kamu bilang perjamuan penghargaan, balasnya. Kami tidak menyangka itu akan seperti ini. Seperti ini. Formal, publik, terdokumentasi. Pesan lain menyusul, kali ini dari ayah saya. Seseorang menandai Rina di bawah video itu. Orang-orang bertanya. Saya bisa membayangkannya dengan jelas sekarang. Ponsel Rina menyala di meja. Tag nama di komentar.
pengenalan kasual dari seorang sepupu, jeda canggung ketika rasa ingin tahu menang, volume di restoran memudar saat video diputar di layar kecil alih-alih TV yang dipasang di dinding. Tidak ada pengungkapan besar, hanya ketidaknyamanan. Kita terlihat bodoh, tambah ayah saya. Itu dia. Bukan saya minta maaf. Bukan saya salah. Hanya hal yang paling penting baginya. Bagaimana hal itu mencerminkan mereka? Saya menghela napas perlahan dan membalas. Saya tidak melakukan apapun untuk membuat kalian terlihat seperti apapun. Saya sudah mengundang kalian. Tanggapan tidak datang segera. Ketika akhirnya datang, itu bukan yang saya harapkan. Kenapa kamu tidak menjelaskan lebih baik? Tulis ibu saya. Saya merasakan sesuatu menetap di belakang mata saya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, melainkan semacam pengakuan yang melelahkan. Ini adalah pertanyaan yang sama yang mereka tanyakan sepanjang hidup saya, dibingkai secara berbeda setiap saat. Kenapa kamu tidak membuat kami mengerti? Kenapa kamu tidak menerjemahkan dirimu menjadi sesuatu yang lebih mudah bagi kami untuk diterima? Saya meletakkan ponsel saya dan menyelesaikan hari kerja saya. Malam itu, saya tidak mendengar kabar dari mereka lagi. Keesokan paginya, tidak ada apa-apa. Tidak ada telepon, tidak ada SMS. Grup chat tetap tenang, membeku pada pesan terakhir. Seperti pintu yang dibiarkan terbuka sedikit, tetapi tidak dilewati. Hari-hari berlalu. Internet melakukan apa yang selalu dilakukannya. Video itu mengumpulkan jumlah penayangan yang moderat, komentar dari orang-orang di pangkalan, beberapa catatan dukungan dari pasangan anggota militer lainnya. Tidak ada yang viral, tidak ada yang dramatis. Hanya sebuah catatan yang ada dan tidak bisa ditarik kembali. Saya melanjutkan hidup saya. Tanda pergerakan pertama datang hampir 2 minggu kemudian. Itu dari ibu saya. Dia menelpon di pagi hari, yang merupakan hal yang tidak biasa. Dia biasanya mengirim pesan dulu. Saya melihat ponsel berdering, mempertimbangkan untuk membiarkannya, lalu menjawab. "Halo," kata saya. Suaranya terdengar hati-hati, terukur. "Ibu cuma mau tanya kabar." "Saya baik-baik saja," jawab saya. "Ibu tahu," katanya cepat. "Maksud ibu, bagaimana pekerjaan?" Itulah dia, jangkauan yang ragu-ragu. Bukan permintaan maaf, bukan perayaan, hanya rasa ingin tahu, rapuh dan tidak terlatih. "Sibuk," kata saya, "sama seperti biasanya." Dia terdiam. "Ayahmu menonton video itu lagi," tambahnya. Dia tidak bicara banyak. Saya tidak terkejut. Jeda lainnya. Dia mengirim tautannya ke pamannya, katanya. Tidak menambahkan apa-apa, cuma tautannya saja. Saya memejamkan mata sejenak. Itu adalah kemajuan dengan caranya sendiri yang sunyi. Ayah saya tidak berbicara dengan mudah tentang perasaan. Dia membagikan artikel sebagai gantinya. Tautan-tautan, bukti tanpa komentar. "Oke," kata saya. Setelah itu, kontak tetap minim tetapi berbeda. Ibu saya mengirim pesan seminggu sekali. Pertanyaan singkat, nada netral, tidak ada tuntutan. Ayah saya mengirim 2 pesan selama bulan berikutnya. Keduanya singkat. Melihat sesuatu tentang angkatan udara di berita hari ini. Ingat kamu. Rina tetap diam. Tidak ada permintaan maaf yang datang. Tidak ada pengakuan penyesalan. Tidak ada perubahan dramatis. Dan anehnya, itu terasa benar. Suatu malam setelah hari yang panjang lainnya, saya duduk di sofa dengan ponsel di tangan dan menyadari sesuatu yang penting. Saya tidak menunggu lagi. Bukan untuk mereka mengakui apapun. Bukan untuk kata-kata yang tepat. Pergeseran itu sudah terjadi. Bukan pada mereka, tapi pada saya. Mereka telah melihat pekerjaan itu. Mereka telah dipaksa untuk menghadapinya tanpa bantuan saya, tanpa bingkai dari saya. Dan sekarang, mereka menyesuaikan diri perlahan-lahan
dengan canggung, secara tidak lengkap. Itulah sebanyak yang akan saya dapatkan. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah cukup. Minggu-minggu yang menyusul menetap dalam ritme yang terasa asing, tetapi bukan tidak diinginkan. Tidak ada hal dramatis yang terjadi. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada rekonsiliasi yang penuh air mata. Hanya ruang yang nyata kali ini. Bukan jenis yang tercipta karena penghindaran, melainkan jenis yang dibentuk oleh penerimaan. Saya menyadari perbedaannya dalam hal-hal kecil. Ibu saya berhenti mengajukan pertanyaan yang membawa agenda tersembunyi. Dia tidak mencoba mengarahkan hidup saya kembali ke sesuatu yang dia pahami. Sebaliknya, dia menanyakan hal-hal yang belum pernah dia tanyakan sebelumnya. Berapa lama hari kerja saya? Apakah saya suka penugasan saya saat ini? Apakah saya punya cukup waktu untuk istirahat? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dengan terbata-bata, seperti bahasa yang masih dia pelajari. Ayah saya tetap menjauh, tetapi tidak meremehkan. Itu saja sudah terasa seperti sebuah pergeseran. Ketika dia mengirim pesan, itu singkat, praktis, selalu tentang sesuatu yang eksternal. Sebuah artikel, sebuah foto, penyebutan angkatan udara di berita. Dia tidak pernah menyebut nama saya secara langsung dalam pesan-pesan itu. Tetapi dia tidak perlu melakukannya. Saya mengenalinya sebagai apa adanya. Pengakuan tanpa kerentanan. Satu-satunya jenis pengakuan yang dia tahu cara menawarkannya. Rina tetap diam. Awalnya, saya membentengi diri untuk kepulangannya. Sebuah pesan yang dibumbui sarkasme, keluhan tentang rasa malu, pembingkaian ulang peristiwa yang menempatkan dia kembali sebagai pusat perhatian. Tak satu pun dari itu datang. Minggu-minggu berlalu, lalu sebulan. Saya menyadari saya tidak merindukan suaranya di kepala saya. Realisasi itu mengejutkan saya lebih dari apapun. Sebagian besar hidup saya, Rina telah menjadi tolak ukur, kehadiran yang lebih keras, orang yang dengannya saya dibandingkan tanpa persetujuan saya. Bahkan ketika saya berhenti bersaing, saya masih membawa bayangannya. Tanpa komentarnya, keheningan itu terasa lebih ringan, kurang sesak. Di kantor, tidak ada yang berubah. Sekaligus semuanya berubah. Saya menjalani hari-hari saya dengan ketenangan yang terasa layak didapatkan. Piagam penghargaan itu tinggal di dalam laci di apartemen saya. Tidak disembunyikan, hanya diletakkan di tempat yang aman. Tidak semua hal harus dipajang agar menjadi penting. Pelajaran itu butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk dipelajari, dan saya tidak tertarik untuk melupakannya sekarang. Suatu sore, saya sedang berjalan kembali dari sebuah rapat ketika atasan saya menyusul saya di lorong. "Hei," katanya, "bagaimana kabar keluargamu?" Saya mempertimbangkan pertanyaan itu. "Mereka sedang menyesuaikan diri," jawab saya. Dia tersenyum penuh arti. Begitulah biasanya yang terjadi. Terpikir oleh saya saat itu, berapa banyak orang di sekitar saya yang telah menjalani versi dari cerita ini. Tidak hanya di militer, dimanapun disiplin dan pengorbanan tidak diterjemahkan secara jelas menjadi percakapan di meja makan. Dimanapun pekerjaan lebih penting daripada pencitraan. Malam harinya, ibu saya menelepon lagi. "Ibu bicara dengan bibimu hari ini," katanya. Dia menyebutkan tentang video itu. Saya menunggu. Dia bilang, "Pasti butuh kepercayaan besar bagi atasanmu untuk mengajukan namamu," lanjut ibu saya. Ibu tidak menyangka sistem kerjanya seperti itu. "Memang begitu, Bu," kata saya lembut. Jeda lainnya, lalu lebih pelan. Ibu seharusnya bertanya lebih banyak. Itu dia, bukan permintaan maaf, tapi sebuah pembukaan. "Ibu ada di sini sekarang," tambahnya. Hampir seolah-olah dia sedang menguji kata-kata itu. "Saya tahu, Bu," kata saya. Setelah kami menutup telepon, saya merenungkan perasaan itu untuk waktu yang lama. Bukan kelegaan, bukan pembenaran, hanya pemahaman.
Orang tidak selalu berubah karena kamu menjelaskan dirimu dengan lebih baik. Terkadang mereka berubah karena kenyataan tiba tanpa izinmu dan menetap. Saya memikirkan versi diri saya yang lebih muda, yang terus menawarkan potongan-potongan hidupnya seperti bukti, yang menunggu pengakuan yang tidak pernah datang. Jika saya bisa berbicara dengannya sekarang, saya tidak akan menyuruhnya untuk berusaha lebih keras. Saya akan menyuruhnya untuk berhenti menerjemahkan. Karena inilah kebenarannya. Saya belajar terlalu terlambat untuk membuatnya lebih mudah, tetapi cukup dini untuk membuatnya berguna. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk menghargai apa yang sudah mereka putuskan untuk diremehkan. Apa yang bisa kamu lakukan adalah hidup dengan cara yang tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka. Jarak antara saya dan keluarga saya tidak menghilang. Itu menjadi jelas. Itu terbentuk. Dan begitu ia memiliki bentuk, ia berhenti menyakitkan. Itu menjadi sesuatu yang bisa saya navigasikan, sesuatu yang bisa saya pilih. Dan dalam pilihan itu, saya menemukan ketenangan yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Ada sebuah momen setelah hari yang panjang ketika pangkalan menjadi sunyi dengan cara tertentu. Mesin-mesin berhenti, lorong-lorong kosong, lampu-lampu berdengung pelan, stabil, dan acuh tak acuh. Itu adalah jenis keheningan yang tidak meminta apapun darimu. Ia hanya ada. Saat itulah saya biasanya menarik napas dan merenung. Upacara telah datang dan pergi. Video itu telah beredar secara perlahan dan tanpa keriuhan. Keluarga saya telah menyesuaikan diri dengan canggung, secara tidak sempurna dalam waktu mereka sendiri. Hidup bergerak maju, karena itulah yang dilakukan hidup. Entah kamu siap atau tidak. Yang mengejutkan saya bukanlah reaksi mereka, melainkan reaksi saya. Saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa dibenarkan. Saya tidak merasa seperti akhirnya memenangkan sesuatu. Apa yang saya rasakan adalah keteguhan. Jenis yang tidak membutuhkan audiens. Jenis yang menetap setelah kamu berhenti berakting demi persetujuan. Saya banyak berpikir tentang kehormatan selama waktu itu. Bukan jenis yang dicetak pada sertifikat atau disematkan pada seragam, tetapi versi yang lebih tenang, versi yang kamu jalani, versi yang muncul ketika tidak ada yang melihat, ketika metrik-metrik menghilang, dan kamu ditinggalkan sendirian dengan pilihan-pilihanmu. Kehormatan, saya sadari, bukanlah sesuatu yang diberikan keluargamu kepadamu. Itu adalah sesuatu yang kamu bawa ketika kamu tetap muncul apapun yang terjadi. Orang tua saya tidak pernah mendudukan saya dan berkata bahwa mereka salah. Mereka tidak pernah menggunakan kata-kata yang dulu sering saya bayangkan akan saya dengar. Mereka tidak harus melakukannya. Pergeseran mereka lebih halus dari itu. Mungkin kurang memuaskan, tapi lebih jujur. Ibu saya mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Ayah saya berhenti meremehkan. Dia tidak memuji, tapi dia juga tidak menghina. Di dunianya, itu adalah perubahan nyata. Rina tetap menjauh. Saya berhenti bertanya-tanya apa artinya itu. Karena kenyataannya adalah, saya tidak lagi membutuhkan penyelesaian darinya untuk melangkah maju. Ada kelegaan tertentu yang datang ketika kamu berhenti mengharapkan orang untuk menjadi seperti yang kamu butuhkan. Itu bukan kepasrahan, itu adalah kejelasan. Kamu melihat mereka apa adanya, bukan sebagai masalah untuk dipecahkan, tetapi sebagai batasan untuk dihormati. Dan batasan, saya pelajari, bisa menjadi tindakan kasih sayang juga. Saya tetap mengabdi. Saya tetap melakukan pekerjaan yang penting bagi saya. Saya membimbing prajurit-prajurit muda yang mengingatkan saya pada diri saya sendiri. Tenang, cakap, tidak yakin apakah kontribusi mereka diperhatikan. Saya memberitahu mereka kebenaran yang saya harap telah saya dengar lebih awal. Kamu tidak harus berisik untuk menjadi penting. Kamu hanya harus konsisten. Terkadang mereka mengangguk, terkadang tidak. Bagaimanapun, kata-kata itu sudah ditanamkan. Pada akhir pekan, saya sesekali mengunjungi orang tua saya. Kunjungan-kunjungan itu berbeda sekarang. Lebih tenang,
lebih singkat. Ada lebih sedikit kepura-puraan, lebih sedikit asumsi. Kami berbicara tentang hal-hal netral, cuaca, berita, makanan. Terkadang, pekerjaan saya muncul bukan sebagai titik pertengkaran, melainkan sebagai fakta. Itu sudah cukup. Suatu sore, ayah saya menyerahkan ponselnya kepada saya tanpa banyak bicara. Dia membuka sebuah artikel tentang unit angkatan udara yang mendukung bantuan bencana. Dia menunjuknya dan berkata, "Koordinasi semacam ini penting." Itu bukan tentang saya, dan entah bagaimana, itu justru membuatnya lebih berarti. Saya berpikir lagi tentang laci itu. Laci di mana kemenangan awal saya beristirahat di antara buku panduan yang terlupakan dan baterai yang longgar. Untuk waktu yang lama, saya percaya laci itu mendefinisikan harga diri saya di keluarga saya. Bahwa ditempatkan di sana, berarti saya bersifat sementara, bisa diganti, mudah diabaikan. Sekarang saya memahami sesuatu yang berbeda. Laci itu tidak pernah tentang saya. Itu tentang apa yang keluarga saya tahu cara menghargainya pada saat itu, dan apa yang tidak. Saya tidak sering mengeluarkan piagam penghargaan saya. Ia tetap di tempat saya meletakkannya, aman dan tidak mencolok. Ketika saya melihatnya, saya tidak memikirkan tentang upacara atau komentar, atau tautan yang berkelana lebih jauh dari yang saya duga. Saya memikirkan tentang hari-hari yang panjang, keputusan-keputusan yang tenang, kepercayaan yang diberikan kepada saya ketika hal-hal tidak pasti. Itulah penghargaan yang sesungguhnya. Jika kamu mendengarkan ini dan bagian-bagiannya terasa akrab dengan cara yang tidak nyaman, jika kamu pernah mengundang orang-orang untuk melihat hidupmu dan melihat mereka memilih hal lain, saya ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Kamu tidak diwajibkan untuk meyakinkan siapapun tentang harga dirimu. Bukan orang tuamu, bukan saudara kandungmu, bukan orang-orang yang hanya memahami kesuksesan ketika bentuknya terlihat seperti milik mereka. Terkadang, hal paling terhormat yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri dan untuk mereka adalah berhenti menjelaskan dan mulai menjalani hidup. Orang berubah perlahan jika memang berubah. Keluarga menyesuaikan diri dalam tahapan kecil, bukan lompatan besar. Dan terkadang, hasil terbaik bukanlah rekonsiliasi, melainkan kedamaian. Jenis kedamaian yang datang dari mengetahui siapa dirimu tanpa membutuhkan konsensus. Saya tidak butuh keluarga saya untuk berdiri dan bertepuk tangan. Saya butuh untuk berdiri teguh ketika mereka tidak melakukannya. Dan dengan melakukan itu, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih tahan lama daripada persetujuan. Saya menemukan diri saya sendiri. Jika cerita ini beresonansi denganmu, jika ini mengingatkanmu pada upaya tenangmu sendiri, momen-momenmu yang terabaikan, saya ingin mendengar darimu. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya dari mana kamu menonton atau bagian mana dari cerita ini yang terasa paling dekat dengan hatimu. Ada begitu banyak cerita seperti ini, dan mereka layak untuk dibagikan. Jika kamu ingin terus mendengarkan, terus merenung, dan terus menemukan makna di ruang-ruang di antara kebisingan, pertimbangkan untuk berlangganan. Kami membagikan cerita seperti ini secara teratur. Mari kita terus melangkah bersama.